Oke, jumpa lagi dengan saya Omri dan ada teman saya di sini. Nanti eh, kami akan cerita tentang kehidupan mahasiswa. Mahasiswa Mahasiswa non ya? mahasiswa Rungkad tepatnya. Mahasiswa. Oke, sebelum masuk kita intro dulu. Oke. Kalau yang episode yang pertama itu sama Mas Egal itu, sorry ya teman-teman ya, sekali lagi ini tidak ada faedahnya, memang kami cuma pengen ngobrol aja terus Iseng-iseng aja lah ya. terus kontennya emang udah mau mati, jadi YouTube emang udah mau mati, jadi kita buat lagi YouTube ya supaya hidup lagi. Nanti ada beberapa teman-teman yang ngekos di sini juga, sekali lagi nanti akan semua dapat bagian. Ini Giliran. berasa kayak tugas. Terus sorry ya teman-teman yang masih 18 itu tidak diizinkan untuk nonton ini karena ini obrolannya nggak disensor, jadi ini 23 plus. Oke. Bimbing orang tua. Eh, Iya dong. Iya dong. Iya dong. jangan orang tua. Oke. Nanti orang tua malah kesal dengan podcast ini. Oke. Oke. Nanti mereka malah komplain anjir. Oke. Jadi ini ada rokok dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin Anda lihat iya. kan, jadi boleh ngerokok. Jadi walaupun nggak disponsorin, tapi ya karena kita pengen ngobrol aja terus, ya udah biar ini jadi kenang-kenangan di kosan ini juga terus dan orang-orang yang saya dekat. Jadi memang saya pengen buatin kos ini supaya teman-teman ketahui bahwa di sekitar kami ini Banyak kucing. banyak kucing karena ini di rooftop kosan kami. Wisma kucing itu tepatnya. Ya boleh dibilang Oke lah. ini wisma kucing lah. Oke lah. Memperkenalkan diri Anda. Oke. Perkenalkan nama saya Demus Arianto. Asalnya dari Kuningan, Jawa Barat. Mau lengkap nama ini ya. Nama panggilnya Ari aja lah. Oke. Tempat tanggal lahir nggak usah. Ya udah cukup. Umur ketuaan gitu. Malah mereka mau berantem lagi. Oke. Kucing malah mau berantem. Ini kita buat Awas. biar. Nanti kita ambil ini ya. Oke. Ini nggak ada kameramennya jadi nggak ada yang ngesat, kalau nggak ini Tripod. ngesat lucu sih ini loh. Ayo. Kita kembali ke podcast ini. Oke, topik. Sambil ngerokok ya, Bang. Sok aja. Ini selingan. Aku kadang rokok ini suka berdarah. Karena Jarum Aduh, tusuk terus berdarah. ditusuk. Kalau ditusuk darah. Oke. Gimana? Kabarnya sehat? Mungkin sehat. Sehat. Apanya? Yang sehat apanya nih? Fisik sehat. Psikis? Tentunya semester akhir, tahulah. Gimana? Ditanyain kapan lulus, kapan nikah, hey. Oke. Jadi dia ini adalah mahasiswa Semester akhir. Kampusnya? Kampusnya jurusan Pendidikan Agama Katolik di Kota Baru, Sanata Dharma. Lo angkatan berapa? Angkatan 2019. Semester 9 sekarang. Semester 9. Nah, kalau ngomong sama dia, karena ini orang Sunda, bawaannya hasrat untuk ngomong bahasa Sundanya. Iya. Tinggi tapi jangan nanti Jangan. Pakai bahasa ibu. pakai bahasa pemersatu aja, bahasa Oke. Indonesia aja. Kucing nggak ngeliatin. Emang lu bisa ngomong bahasa Sunda? Ngeremehin saya tak. Yo. Piye? Kita kembali dulu. Yo. Berarti lu tahun masuk 2019. 19. Awal milih Sanata Dharma kenapa? Mungkin Sanata Dharma bukan karena pilihan sih. Jadi gini, mungkin kalau diruntutin peristiwanya, kronologinya, saya tuh awalnya ambisi ke UPI, ambil pendidikan jasmani. Kenapa saya ngambil pendidikan jasmani? Waktu itu tuh hobinya tuh olahraga terus. Waktu SMA, SMP tuh. Sekarang tuh PJOK nggak sih? Ya PJOK. Pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ya pokoknya itulah PJOK. Nah awalnya tuh ambisinya tuh jadi guru olahraga sih. Doyan olahraga. Terus waktu itu UPI gak keterima gara portofolio kurang atau apalah, terserah. Jadi SBMPTN gak keterima, ngadu lagi nyoba di Unika.
Jadi pas daftar Unika tuh udah apa namanya teh? Gelombang-gelombang terakhir lah. Di mana? Unika Sugio Pranoto. Oh, Oh ya Sugio Pranoto. Di Unika Sugio Pranoto aku masuknya ke gelombang-gelombang terakhir. Karena apa ya? Ya waktu itu masih mikirnya santai, masih optimis kalau UPI itu bisa dapat Tony atau tidak. Unika gak dapat juga. Ya udah, aku itu apa namanya teh? Kalau bisa disimpulin do or die masuk Sanata Dharma. Kenapa Sanata Dharma yang dipilih? Mungkin itu ya bukan passion sih, punya ketertarikan sendiri buat jadi pengajar gitu. Oh. Jadi pilihannya Yang penting jadi guru aja. jadi Awalnya. jadi guru. Terus daftar ke gelombang 8, gelombang terakhir. Do or die soalnya itu. Jalur do or die. Jadi 3 pilihan. PGSD, agama Katolik, sama apa ya? Psikologi? Enggak, bukan psikologi. Matematika deh kalau nggak salah. Jadi waktu SMA-nya tuh aku tuh masuk IPA. Punya ketertarikan lah. Ya udah. Gak tahu, gak ada angin, gak ada hujan, lulusnya tuh ada pengumuman pendidikan agama. Ya udahlah. Jalanin aja. Oh, jadi masuk ke Agama. Masuk ke agama ya? Gitu. Kenapa milihnya agama? Ya udah pengen kuliah aja, cukup di situ. Waktu itu kenapa jalaninnya agama? Ya udah jalanin aja karena pilihnya agama. Pengen kuliah sih, pengen kuliah terus jadi pengajar juga. Gitu. Kalau saya mikirnya dulu kirain lu milih agama karena mau jadi katekis. Karena di sana katekisnya nggak semulia itu ya tujuannya. Ya mungkin motivasi orang-orang kayak gitu. Tapi kalau buat saya pribadi enggak. Saya nggak punya ketertarikan sih buat jadi katekis sih. Malah jadi ketertarikannya pengen jadi guru agamanya, bukan jadi katekisnya. Kan kalau katekis kan ngajar-ngajar warga tuh, umat-umat, bantu-bantu romo. Saya punya ketertarikan kayak gitu sih. Malah kayak pengen ngajar-ngajar gitu loh. Gak tahu hasrat ngajar saya tuh kalau ke anak-anak ngajarin, terus anak-anaknya tuh punya kepuasan tersendiri. Oh, gitu. Jadi senang ya respon sebaliknya dari anak-anak ya. Jadi senang dia respon anak seperti itu. Itu kampusnya kampus Kota Baru. Kota Baru, kampus 5. Terus waktu masuk ke sini adaptasinya gimana? Ke Jogja ya? Jatuhnya sih adaptasi sih nggak tahu. Waktu aku tes tuh gelombang ke-8. Tes ujian tes itu. Terus kalau nggak salah tuh lusanya pengumuman, lusanya tuh harus registrasi, lusanya harus ke sini insada. Jadi selang waktu gak lebih dari 2 minggu tuh dari awal tes sampai insada tuh gak punya waktu lebih lah buat say goodbye ke keluarga di rumah. Terus kebetulan waktu itu rumah lagi ada masalah juga lah. Nah, jadi adaptasinya mungkin bisa dibilang 3 bulan deh saya gak punya teman di sini. Bener-bener nolep bang. Beneran. Harus benar-benar nyari. Waktu itu mana ada kucing lah ya. Ada kucing garuk-garuk. Yang syuting dulu. Syuting dulu. Oke. Sorry kalau suara kucing masuk ya, karena ini dia lagi manggilin teman. Ini mereka lagi nongkrong di sini. Nah, jadi waktu itu 2 bulan tuh gak punya teman di sini, Bang. Jadi keseharian aku waktu istirahat tuh nangis terus. Homesick lah. Saya hitungannya anak mami. Homesick. Ini. Sorry. Ini. Dia tuh. Ada nah yang tadi berisik tadi ada sana tuh. Agak lanjut, Ri. Homesick tadi. Nah, jadi homesicknya tuh ya itu kangen rumah, terus gak siap buat ngerantau sih. Itu hitungannya saya belum siap buat ngerantau. Karena awalnya saya pengen ke Bandung, terus tiba-tiba plannya ke Semarang, terus tiba-tiba ke Jogja. Jadi Jogja tuh istilahnya menang hoki lah, menang gacha gitu. Jadi gak sesuai plan. Gitu sih. Jadi adaptasinya 3 bulan tuh saya gak punya temen. Anak kos belum akrab. Terus mau keluar juga mau kemana gitu kan. Tapi rasa penuh sekarang kosnya di sini. Dulu penuh. Cumanya itu. Jadi anak OS yang dahulunya tuh punya circle sendiri. Sedangkan circle-nya tuh gak mau ngajak. Oh. Gitu.
Oke. Bukan mau menjelekkan circle yang dulu, tapi saya juga yang salah. Karena saya no lab, gak mau bergaul, udah gitu aja. Berarti di rumah masuk setelah itu langsung COVID 2019 tuh? 2019 tuh satu semester masih aman. Semester 1. Semester 1. Heeh. Semester 2 tuh saya ada program namanya teater rakyat di agama Katolik tuh ada teater rakyat. Saya cuman di semester 2 tuh cuma ngerasain proyek itu, teater rakyat itu. Habis pentas teater rakyat, masih ingat 23 Maret tuh saya pulang. Dah, PPKM, COVID. Langsung. Gitu. Oh, jadi masih ngerasain gini. Jadi ngerasain. Jadi kalau dibilang 2019 semester online enggak setuju. Soalnya semester awal masih ada buat perkenalan gitu. Yeah. Gitu. Kalau kuliah di kota baru. Nah, kalau ada cerita nggak? Cerita unik gitu? Cerita unik sih, mungkin keperasaan unik aja. Kayak nggak, maksudnya dengan teman-teman gitu? Oh, pasti ada aja. Kan mungkin deskripsiin aja ya kampusku gimana. Jadi kampus Sanata Dharma tempatku itu istilahnya tempat asing. Ya kan kalau di kampus-kampus ini kan beberapa prodi bisa nyatu. Bisa nyatu, jadi bisa lihat-lihatan. Integrasi. Lihat cewek cantik gitu kan. Bisa cuci mata lah. Nah, kalau di kampusku sendiri tuh ya udah kayak di situ aja. Ya kayak seolah-olah kayak zaman SMP SMA gitu loh. Orangnya muka-mukanya itu aja, dosen-dosennya itu aja. Jadi gak ada yang experience nggak variatif ya. Paling ketemu juga adik kelas gitu ya. Tapi itu juga itu sih keuntungan juga. Jadi mudah akrab sama adik tingkat sama kakak tingkat gitu. Jadi solid ya. Jadi solid gitu. Itu mungkin keuntungan jadi kampus satu terasingkan. Merasa jadi keluarga lah gitu di situ. Nah, tapi maksudnya ada cerita-cerita misalkan dengan relasi dengan teman atau yang lucu-lucuan itu, atau dengan dosen gitu, atau ada aja, tapi paling awal-awal kuliah tuh itu punya temen dari Papua baru. Sebenarnya kan SMP, SD, SMA gak pernah punya teman Papua sama sekali. Dari Papua. Sedangkan waktu di kuliah ini punya teman Papua. Jadi perspektif saya itu sebelumnya tuh ya tuh anak-anak Papua tuh nyeremin atau apa, enggak, mereka tuh asik sebenarnya. Gitu aja. Sering diajakin pulsa gitu kan. Jadi ya udah kayak teman dekat aja, mudah nyatu. Kalau saya malah saya coba gali itu yang waktu yang lu cerita yang ke kampus yang lu duduk di samping dosen yang nggak pakai parfum itu loh. Gimana sih, aku agak lupa yang cerita lu datang ke Kenapa malah dibongkar, Bang? Ya udah. Jadi intinya gini. Waktu itu matkul apa ya itu? Matkul yang aku ngulang. Namanya praktek pendidikan paroki. Jadi itu desain kelasnya tuh tempat duduknya tuh muter gini. Nah, posisinya tuh tengah-tengah dosen, kirinya aku, kanannya temanku. Di akhir pembelajaran dosennya tuh ngasih evaluasi buat kita. Kalian tuh kalau ngasih pendampingan tuh minimal mandi. Soalnya ada beberapa umat yang sensitif terhadap bau-bau menyengat bau badan gitulah. Kalau nggak salah tuh waktu itu aku gak mandi deh, tapi parfum kayak mandi parfum aja. Gak mandi tapi pakai parfum. Kesinggung gitu kan. Jadi ya udah, itu salah satu cerita lucunya. Terus ada cerita lucu lagi waktu itu. Pas zaman Covid. Ya aku ikut organisasi ospek mahasiswa. Waktu itu aku jadi kesehatan ya. Jadi si kesehatan gitu. Masuk ke angkatan yang 21. Kan 21 masih Covid toh. Nah, sama ketua panitia aku disuruh ke Jogja. Ini posisi aku lagi di Kuningan. Jadi aku disuruh ke Jogja, aku punya alasan. Kak, maaf, aku gak bisa berangkat. Soalnya di sini masih PPKM, travel putus kadang. Padahal masih bisa.
Jadi istilahnya aku punya sertifikat 3 poin gratis sih gitu, pas COVID itu. Poin gratis, 3 poin gratis. 3 poin gratis. Itu salah satu cerita lucunya. Kalau perubahan udah tadi ya, mengenai dari sana yang nggak punya teman, banyak temannya di sana di Jawa Barat sana di Kuningan. Lo SMA-nya Cirebon ya? Apa aku? Aku SMA Cirebon. Oh ya. Yang dari Cirebon terus pindah ke sini yang nggak punya, ya dibilang nggak punya teman ya. Awal-awalnya, tapi sekarang udah banyak banget temannya. Nah, kalau selain pertemanan, perubahan apa lagi yang lu rasain di sana yang dulu dengan yang sekarang? Rasanya itu sih, mungkin ekspektasi aku kalau ngerantau tuh salah ternyata. Ekspektasinya apa nih? Ekspektasi aku kalau ngerantau tuh gak tau ya, mungkin yang aku alamin tuh lancar-lancar aja. Kan kalau teman-teman kan apa namanya, masalah keuangan, misalkan masalah keuangan, adaptasinya, terus mungkin ada yang culture shock itu. Perubahannya gak terlalu itu sih, signifikan. Gak terlalu signifikan. Ternyata merantau tuh enak juga. gak maksudnya gak sesulit yang dibayangin tuh. Kan kalau di pikiran saya ngerantau tuh wah pasti miskin, pasti apa namanya deh, transparan, serak, terus makan serba gak enak gitu kan, ngenes pokoknya. Ternyata gak terlalu gitu sih, pinter-pinternya kita ngolah keuangan aja begitu. Nah, di kucing ada aja ulahnya entar. Adalah sebagai varian. Nanti kita shot nanti. Oke. Tenang. Cerita itu perubahannya. Nah, kalau tadi lo nyinggung tentang apa namanya, hidupnya ngenes karena transferannya nanti terlambat dan lain sebagainya. Nah, kalau lo ngatur keuangannya, ngatur gimana? Sebulan, nggak usah detail. Sebulan minimal dikirim berapa? Kalau masalah keuangan, jujur waktu awal-awal dikirimnya sebulan. Tapi karena masalah apa namanya, manajemen keuangan saya kurang bagus tuh. Kan misalkan dikasih 1 juta buat sebulan, tanggal 12 udah miskin, tanggal 5 udah miskin. Aku gak bisa, akhirnya request ke orang tua itu dikirimnya seminggu. Nah, dikirim seminggu itu ya udah. Waktu dulu kan borosnya sama rokok, sekarang Tingwe lebih murah. Oke. Tapi saya potong. Sebulan berapa kalau ditotalin? Sebulan totalin 17 sampai 2. 17 sampai 2. 1-2 itu udah termasuk hitung kos atau di luar kos? Belum. Udah. Itu juga kalau pembayaran sih itu aku suka kadang nyicil, nabung gitu. Oh, nabung dari 2 itu nabung untuk nanti pas hari kos. tenggatnya ya sisa segini transfer aja, ini uang hasil tabungan gitu. Oh. Jadi ya kadang 100% juga sih, tapi kadang-kadang ada bantuan 50% dari uang tabungan. Oke. Begini tuh masalah keuangan, aman-aman aja sih sejauh ini. Kalau bentar, saya terlupa lagi pertanyaan tadi apa ya? Bisa ya, tukang wawancara tapi lupa pertanyaan. Wawancaranya lupa pertanyaan. Kalau lulus nih, lo pengen mau ngapain sih setelah lulus dengan bekal yang ilmu yang sekarang lo? Mau ngapain setelah lulus? Yang pasti saya ingin menggulati itu apa? Jadi pengajar, guru agama. Yang pasti itu. Yang pastinya saya ingin bekerja tapi bukan daerah Jogja. Tapi pengennya ke Bandung sih, Bandung. Kenapa milihnya ke Bandung? Ada saudara, terus channelnya banyak di sana. Jadi gak bisa dipungkiri lah kalau ada bantuan dari orang dalam tuh masih ada lah. Itu sih. Jadi abis ini pengen langsung kerja, nabung karena baik lagi biaya nikah sama biaya kawin tuh mahal. Mau gak mau harus itulah. Ada rencana ngambil S2 nggak? Olah, ngambil S2, ngambil S1 aja belum bayar kemarin di warung. Gak ada. Es minum, sorry, es maksud teman-teman, es ya. Gak punya ketertarikan. Es, ice, lain
Masa itu sarjana. Awal-awal semester 1 masih waktu ambis pengen ambil S2. Tapi sekarang nggak tahu, mungkin ambisnya udah kendor Berbeda. sekarang. Oke. Itu apa namanya? Akhir dari perjuangan dirimu ya. Nah, sekarang kesibukannya ngapain? Selain mahasiswa. Selain mahasiswa apa ya? Itu sih pengen kan saya mahasiswa akhir. Nah. Saya mahasiswa akhir pengen nyambi lah. Pengen cari kerjaan, pakai gitu kan. Seenggaknya meskipun nggak bisa ngebiayain hidup, bisa lah buat beli rokok doang gitu. Kalau skripsi udah jalan ya? Udah dong, jangan nyinggung sampai jam berapa. Oke, jadi itu Nggak, maksudnya skripsi udah jalan, tapi jalan sampai di mana? Nah, Nggak itu tahu. jangan supaya kita tidak, supaya jangan judgmental. nggak boleh sebagai pewawancara nggak boleh judgmental. Udah jalan sampai di mana? Gak tahu, udah amat. Urusan pribadi. Itu biar dia dan Tuhan dan dosen pembimbing aja yang tahu sampai di mana mereka. Oke. Itu sih, jadi mungkin di semester 9 ini targetnya pengen cepat selesai lah. Semester 9 ini. Oh, semester 9 ya mana? Sekarang semester 9 pengen cepat selesai. Akhirnya targetnya akhir tahun ini. Nanti kita berdua dong. Apanya? Aku kan lagi udah. Lagi ini Sama-sama ini semester akhir. Ini S2 nih ngambil S1. Ya udah bayar S1-nya. Saya belum di warung masih ngutang S1. Ini jokes internal ya ini. Jokes internal, jokes Pak Guru sih lebih tepatnya. Logis ya. Logis rasional ya. Logis. Susah. Tidak transenden. Jokes mana anjir. Gitu. Terus mungkin ingin sharing juga sih, apa namanya teh? Ketertarikan kenapa kuliah di Jogja. Ketertarikannya itu sih, kenapa saya mengiyakan kuliah di Jogja tuh itu. Ternyata culture di Jogja tuh gak terlalu jampang lah sama kehidupan saya di Sunda. Jadi kan Maksudnya gimana? jadi saya besar di keluarga yang gimana ya? Mungkin bisa bilang ngajarin tata krama. Ngajarin sopan santun, ngajarin tata krama gitu. Jadi begitu pas sampai tuh saya pernah nanya ke anak salah satu SMA di belakang sini. Mulai, Mas, kalau jalan ST pembangunan yang mana ya? Jadi posisi anak SMA-nya ini dia tuh ngebungkuk sambil gini. Tangannya gini. Jadi istilahnya kayak seolah-olah anak zaman sekarang SMA masih masih kental dengan budaya sopan santunnya gitu loh. Itu salah satu ketertarikannya. Terus yang yang saya kasih jempol juga itu budaya di sini tuh masih kental. Budaya masih kental. Jadi saya suka lah dengan budaya-budaya yang ada di sini. Itu begitu Bang Omri. Oke. Karena ini mulai semakin gelap karena mataharinya sudah mulai terbenam dan ini podcastnya bukan podcast senja ya, podcast maghrib ini kayaknya. Bukan senja, jadi podcast maghrib. Ini podcast kampus. Oke. Itu. Ini deh. Apa? Kata terakhir deh. Kata-kata motivasi terakhir. Motivasi ya? Awas tadi ya, awas. Enggak. Motivasi mungkin bagi teman-teman yang ingin kuliah di Jogja, kuliahlah dengan betul. Karena balik lagi orang tua yang di rumah tetap merindukan atau menantikan kesuksesan kita kelak.